Restorasi Meiji dan pengaruhnya bagi Jepang. Politik luar negeri Shogun Tokugawa dikenal dengan nama politik Sakoku, tutup negara untuk hubungan internasional, dan hanya orang-orang Tionghoa dan Belanda diperbolehkan datang dalam jumlah terbatas pada waktu-waktu tertentu untuk mengadakan perdagangan. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-19 ternyata bahwa dunia luar khususnya Inggris, Rusia, dan Amerika ingin membuka Jepang untuk kepentingan perdagangan mereka. Hal ini menjelma dengan kedatangan Commodore Perry dari AS Amerika Serikat pada tahun 1853 untuk meminta Jepang supaya membuka negaranya guna hubungan internasional. Hal ini karena pertama, pemerintahan Bakufu berpegang pada politik isolasi karena takut dengan masuknya pedagang-pedagang asing itu akan membawa imperialisme asing. Kedua, pada tahun 1842 Tiongkok telah dibuka untuk bangsa asing oleh Inggris. Kemudian dibagi dalam daerah-daerah atas pengaruh Inggris, Perancis, dan Rusia. Setelah Tiongkok habis dibagi, tinggal Jepang saja yang belum disinggung. USA belum imperialis membutuhkan tempat transit di tengah jalan pelayaran antara pantai barat USA dan Tiongkok. Kepulauan Jepang merupakan batu loncatan ke Tiongkok yang baik. Dari isi perjanjian Shimoda 30 Maret 1854 tersebut telah meyakinkan Jepang bahwa negara-negara barat itu superior dalam persenjataan modern, khususnya dalam kesepakatan dalam perkapalan dan senjata api. Sehingga mau tidak mau Jepang harus memenuhi permintaan negara-negara barat tersebut. Hal ini yang menyebabkan suatu krisis dalam pemerintahan di mana tokoh-tokoh yang anti Tokugawa menganjurkan untuk mengembalikan pemerintahan ke tangan Tenno Heika. Dan pada tanggal 14 Desember 1867 terjadilah restorasi Meiji, yang berarti dikembalikan kekuasaan pada Tenno Heika pada tahun waktu itu. Hal utama yang paling sulit dalam penghapusan kelak sosial lama dan hak-hak khusus bagi samurai. Hak-hak samurai dikurangi, samurai kehilangan kedudukannya sebagai kaum birokrat yang turun-temurun dan digantikan oleh kewajiban wajib militer. Tahun 1876, golongan samurai tidak boleh memakai pedangnya dan tanda pangkat serta dikurangi gajinya. Sementara pemerintahan dimodernisasi oleh model Barat pada abad ke-19. Kementerian Keuangan, Kementerian Angkatan Darat, Kementerian Angkatan Laut, dan Kementerian Pendidikan pada tahun 1878 menurut model Jerman. Peradilan pertama-tama menurut model Perancis namun diubah menurut Jerman. Dalam bidang ekonomi diciptakan suatu sistem perbankan modern dengan yen sebagai satuannya, yang harganya setengah dari dolar Amerika. Mercusuar dibangun dan fasilitas pelabuhan ditingkatkan. Seluruh wilayah dihubungkan dengan telegraf dan jalan kereta api mulai dibangun. Pembangunan industri modern mulai dibangun seperti pemerintahan sutra secara mekanis. Pemerintah membangun industri secara strategis seperti pabrik senjata dan mesin. Mahasiswa-mahasiswa dikirim ke luar negeri untuk memperoleh keahlian-keahlian baru, dan ahli-ahli barat digaji besar untuk didatangkan ke Jepang. Hal ini bukan tanpa halangan. Kaum samurai yang banyak kehilangan hak-hak mereka memberontak pada tahun 1677 di Satsuma, namun masih dipadamkan oleh tentara wajib militer. Selanjutnya, modernisasi Jepang akibat dari restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini dibarengi dengan reorganisasi dalam pemerintahan dan pembaharuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. A. Pemerintahan. Tenno menjadi kepala negara bersifat dewa abadi. Dihapuskannya sistem feodalisme, daimyo atau bangsawan dirubah kedudukannya dan dijadikan sebagai pegawai negeri, dan tanah-tanah yang mereka kuasai diserahkan kepada Tenno. Pemerintah diatur secara barat dengan adanya kabinet dan parlemen. Disahkannya undang-undang pada tanggal 11 Februari 1890 oleh Tenno. B. Militer. Dalam bidang militer, pemerintahan yang baru membangun angkatan perangnya secara modern, di mana angkatan darat dipegang oleh keluarga Chosu
dan dibuat secara Jerman, dan angkatan laut dipegang oleh keluarga Satsuma dibentuk secara Inggris. Di samping itu, tiap-tiap warga negara yang berumur 20 tahun dikenakan wajib militer, dan setelah itu untuk praktek mereka dikirim ke daerah-daerah perbatasan yang berbahaya. Kemudian Kementerian Pertahanan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada Tenno. Dengan demikian, Kementerian Pertahanan sangat kuat kedudukannya dan akhirnya menjelma menjadi Gunbatsu, pemerintahan diktator militer. Jepang pun memiliki angkatan pertahanan yang kuat karena setengah dari anggaran belanja negara dipergunakan untuk militer. Bersama dengan modernisasi angkatan perang, ini timbul kembali apa yang dikenal sebagai semangat Bushido sebagai dasar jiwa ketentaraan. Prajurit Jepang harus memegang teguh ajaran Bushido, artinya mengisapi kedudukan masing-masing di dalam hidup ini. Mempertinggi derajat dan kecakapan diri, melatih diri lahir batin untuk menyempurnakan kecakapannya dalam ketentaraan, memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan tanah air sampai titik darah yang terakhir. Mati untuk Tenno adalah bentuk mati yang sempurna dan termulia. Bushido inilah yang memberi kekuatan lahir batin kepada tentara Jepang. Akibat dari modernisasi militer ini, maka secara otomatis golongan samurai dihapuskan dan tidak menyebabkan timbulnya pemberontakan, yaitu pemberontakan Satsuma.